Kemudian ar-rabi'u yang keempat, an Abi Tarifin Adi ibni Hatimin, dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas satu sumpah. Jadi sumpah itu disebut dengan dua ungkapan, disebut halfun atau hilfun, disebut juga yaminun, itu menunjukkan sumpah. Atau hilfun wal yamin itu artinya ucapan yang ditakkid, yang diperkuat. Nah, yang diperkuat, yang diniatkan dalam hati untuk bersumpah, kemudian diikat dengan kata-kata, diucapkan, bukan hanya dalam hati. Dalam hati memang sudah niat untuk bersumpah, kemudian diikat dengan kata-kata dan disertai dengan nama Allah. Misalnya dengan mengucapkan wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah, atau tallahi, demi Allah. Nah, kalimat itu dalam istilah syar'i itu disebut dengan sumpah. Jadi sumpah itu satu kata yang dikuatkan, diniatkan dalam hati untuk bersumpah, diikat dengan kata-kata, disertai dengan menyebut nama Allah atau dengan keagungan Allah, billahi atau biizzatillah atau biazomatillah. Kata Nabi, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas satu sumpah, artinya betul-betul dia bersumpah, summa ra'a atqallahi, kemudian dia melihat ada yang lebih menjurus kepada ketakwaan, ada yang lebih baik dalam hal ketakwaan kepada Allah, minha, daripada sumpahnya itu, falyati taqwa, maka hendaklah dia memilih ketakwaan saja. Artinya batalkan sumpahnya, pilih hal yang lebih takwa, yang lebih mendekatkan kepada Allah. Contohnya seperti apa? Misalnya karena saking sangat marahnya terhadap seseorang yang sudah membuat kita kecewa, kemudian kita bersumpah, saya tidak akan memberi sesuatu lagi kepada orang itu. Misalnya saya tidak akan bersodakoh lagi kepada orang itu, sodakoh saya akan diberikan ke tempat lain atau ke orang lain. Kemudian setelah kita bersumpah, ternyata melihat ada sesuatu yang lebih baik, ternyata sodakoh kita itu lebih baik disalurkan kepada orang ini daripada kepada orang yang tadi, atau sodakoh kita itu lebih baik disalurkan ke masjid ini daripada yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, batalkan sumpah itu, lakukan apa yang lebih takwa, apa yang lebih mendekatkan kepada Allah. Atau seperti misalnya seorang bersumpah ingin menjauhi orang lain, kemudian kita melihat ternyata ada hal yang lebih baik dekat daripada jauh. Padahal dia sudah bersumpah, sudah mengucapkan demi Allah atau biizzatillah, dengan keagungan Allah, saya bersumpah tidak akan dekat lagi dengan orang ini. Setelah ditimbang-timbang, ternyata ada yang lebih atqallah, yang lebih menjurus kepada ketakwaan kepada Allah. Maka kata Nabi, batalkan sumpah itu, falyati taqwallah, maka lakukanlah apa yang lebih mendekatkan diri dalam hal ketakwaan kepada Allah. Nah, tetapi syaratnya ini ada tambahan di dalam hadis lain, hanya tidak ditulis dalam hadis Riyadhus Shalihin ini. Tambahannya di ujung hadis ini, bayarlah, tebuslah dosa sumpah itu dengan kafarat. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara kafarat sumpahnya.
Saya baca di dalam beberapa kitab tafsir, sumpah itu terbagi kepada 3 bagian. Falyaminu yanqasimu ila salasati aqsamin. Sumpah itu terbagi kepada 3 kategori atau 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut al-yaminul lagwi. Yaminul lagwi artinya sumpah lago. Sumpah lago itu adalah sumpah yang diucapkan oleh manusia, atau mungkin juga kita suka mengucapkan, misalnya tidak demi Allah, baiklah demi Allah, atau demi Allah saya sudah makan, demi Allah saya sudah minum, demi Allah saya akan duduk. Padahal dalam hatinya tidak ada maksud untuk bersumpah. Nah, ini namanya sumpah lago namanya. Dan itu kebiasaan orang Arab, Pak, zaman dulu itu, dan sampai sekarang juga. Orang Arab itu urusan bawang sekilo saja pakai bawa nama Allah. Mang sabaraha ieu mang? Sakilo 10.000, 5.000-nya demi Allah nggak bisa. Nah, urusan bawang sekilo saja pakai nama Allah, pakai sumpah. Nah, sumpah-sumpah seperti ini itu namanya sumpah lago. Jadi sekedar menguatkan kata dan tidak ada maksud untuk bersumpah sebagaimana yang disyariahkan, sebagaimana yang diatur di dalam syariat. Nah, maka untuk jenis sumpah seperti ini, kata para ulama berdasar ayat Al-Quran, jenis sumpah seperti ini la kafarata fihi, itu tidak wajib membayar kafarah. Jadi kalaupun ternyata sumpahnya tidak benar, kalau sumpah lago itu tidak wajib membayar kafarah. Ini berdasar firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 225, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan mengambil kepadamu atau memberikan konsekuensi kepadamu dengan sumpah-sumpah lago atau lago di dalam sumpah-sumpahmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sumpah itu ada yang disebut al-yaminul munaqadah. Sumpah munaqadah. Nah, sumpah munaqadah ini sumpah yang diucapkan dengan niat dalam hati memang benar-benar bersumpah. Dalam hatinya dia niat bersumpah, diikat sumpah itu dengan ucapannya, kemudian disertai dengan nama Allah. Demi Allah, saya tidak melakukan ini. Demi Allah, saya tidak akan berkunjung lagi ke rumah kamu. Demi Allah, saya tidak akan membeli lagi ke warung kamu. Nah, itu sumpah itu. Karena saking marahnya, kesal gitu. Kemudian kita sumpah, nah demi Allah saya tidak akan belanja lagi ke kamu. Atau layaf aluhu, benar-benar melakukan. Misalkan dalam hal beribadah untuk urusan yang sunat, kita ingin istiqomah dalam melakukan perkara sunat itu, misalnya demi Allah bagi saya wajib setiap saat sholat di masjid. Nah, ternyata berat karena sholat berjamaah di masjid itu hukumnya, kalau menurut jumhur ulama itu bukan wajib tapi sunnah muakkad. Apa yang menjadi dasar sholat berjamaah sunnah muakkad? Ketika Nabi SAW mau melaksanakan sholat berjamaah, datanglah seseorang ke masjid langsung duduk, tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian oleh Nabi ditanya, kenapa kamu tidak ikut sholat berjamaah? Padahal kami ini melaksanakan sholat berjamaah. Tapi sahabat itu duduk saja di belakang, tidak ikut gabung sholat berjamaah. Maka jawaban sahabat ini, saya sudah sholat di rumah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, kalau kamu datang ke masjid, ke satu tempat, di situ ada sholat berjamaah, walaupun
kamu sudah sholat di rumah, maka ikutilah jamaah itu. Yang pertama wajib, yang kedua hukumnya sunat. Nah, Nabi menyuruh mengulang lagi tidak ke orang itu, ke orang yang sholat di rumah tadi? Tidak menyuruh mengulang lagi. Nah, makanya inilah hadis yang memalingkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Nah, kita berjanji demi Allah, kalau misalnya saya sembuh dari satu penyakit, saya akan sholat berjamaah di masjid tiap waktu. Ternyata berat, berat untuk datang ke masjid setiap waktu. Maka boleh tidak ini dibatalkan? Boleh dibatalkan kalau merasa berat, tetapi harus membayar atau menebus dosa karena membatalkan sumpah itu dengan kifarah. Nah, itu namanya al-yaminul munaqadah. Jadi betul-betul dalam hatinya bersumpah, diikat dengan ucapannya dan disertai dengan ucapan nama Allah, demi Allah, demi keagungan Allah. Maka kata para ulama, faida hanasa fiha, kalau dia meninggalkan sumpahnya itu, fa'alaihil kafarah, maka dia wajib membayar kafarah. Hal ini berdasar firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan mengambil sumpah-sumpahmu yang di situ ada lagoknya. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, tetapi Allah akan mengambil sumpahmu itu adalah sumpah yang memang benar-benar diniatkan bersumpah. Maka apabila dia membatalkan sumpahnya, fakafaratuhu it'amu asyarati masakina, kafarahnya, cara menebusnya itu adalah dengan cara memberi makan kepada 10 orang miskin min ausati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang ausat, makanan yang baik atau makanan istimewa atau makanan yang biasa diberikan kepada keluargamu. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka, kepada 10 orang miskin. Pakaian apa? Min ausat, pakaian yang biasa diberikan kepada keluargamu, pakaian yang baik. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba sahaya kalau ada. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada hamba sahaya itu. Kenapa di sini ayatnya masih dipakai, belum dihapus? Karena boleh jadi bisa ada lagi perhamba sahayaan apabila sistem kehidupan manusia itu berubah. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukannya, memberi makan orang miskin, tidak mampu. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, tidak mampu. Memerdekakan hamba sahaya, nggak ada hamba sahayanya. Maka kata Allah, fasyamu salasati ayamin, saumlah 3 hari. Berturut-turut tidak? Bisa berturut-turut, bisa tidak, karena dua-duanya juga ada. Memang di dalam hadis ini tidak disebutkan apakah ini berturut-turut atau tidak, tapi dalam prakteknya berdasar beberapa riwayat penjelasan, maka bisa dilakukan berturut-turut supaya cepat selesai gitu. Karena membayar kafarat itu, Bu, jangan ditunda-tunda gitu. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Khawatir kalau ditunda-tunda itu umur kita nggak nyampe. Memang tidak ada ketentuan harus kapan membayar kafarat itu, segera atau boleh ditunda, tidak ada. Tapi dalam hal ini tentu saja lebih baik disegerakan. Karena kalau tidak disegerakan, pada saat kita mampu, kita sempat ini saum atau mampu untuk membayar kifarat, kemudian ditunda-tunda, khawatir nanti pas mau membayar kafarah tidak mampu, atau tidak ada kesempatan, atau umur kita tidak sampai. Maka kalau kita pernah bersumpah
dan kita tidak sanggup untuk tetap menjalani sumpah itu, ingin membatalkan, batalkan. Dan kalau mampu segera membayar kafarah. Nah, membayar kafarahnya itu pertama dengan cara memberikan makan kepada 10 orang miskin dengan makanan terbaik. Kalau ternyata tidak mampu, tidak ada mampu tapi nggak ada orang miskinnya, ada orang miskin tapi tidak ada makanannya, maka pilihannya beri pakaian terbaik anu di lemari nu wareuteuhna, pasihkeun bayar kafarah jas itu Bu, acu kau paranti kaundangan biasa kanggo bayar kafarah. Nah ternyata baju pun nggak ada, maka merdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya juga tidak mampu, maka saum 3 hari, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah jadi saum ini solusi kalau yang 3 ini sudah tidak dapat dilaksanakan. Jangan langsung milih yang saum. Yang pertama dulu, yang berat dulu, merdekakan hamba sahaya, beri pakaian 10 orang miskin, beri makanan. Nah 3-tiganya nggak mampu, baru milih saum. Ibu mau badai milih saum we, langsung tekengeng. Itu bagi orang yang tidak mampu. Nah itu namanya al-yaminul munaqadah. Kemudian yang ketiga, sumpah itu ada yang disebut al-yaminul ghamus. Apa yaminul ghamus itu? Yaminul ghamus itu adalah seorang bersumpah dengan mengatakan demi Allah, tapi sumpahnya bohong. Nah, yaminul ghamus itu disebutnya sumpah palsu, sumpah bohong. Misalnya dalam hal ini, yaminul ghamus itu adalah sumpah untuk mengambil harta orang lain, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya iman, ya. Orang-orang yang tidak berpikir panjang, ingin merebut harta saudaranya, padahal bukan haknya. Dibawa ke pengadilan, dibuatlah surat-surat berkas-berkas palsu, dipasanglah para saksi-saksi ahli atau orang-orang yang ahli bersaksi, kemudian disuruh bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, bahkan diangkat di atas kepalanya Al-Quran, padahal dia bohong gitu. Nah itu namanya al-yaminul ghamus, sumpah dusta. Sumpah dusta itu adalah sumpah yang diucapkan untuk mengambil hak orang lain, sumpah yang diucapkan untuk menguasai harta orang lain atau demi kekuasaan, karena ingin berkuasa, rakus dengan kekuasaan, padahal sebenarnya dia itu kalah gitu. Tapi karena ingin tetap berkuasa, maka kemudian disettinglah satu settingan yang terstruktur, lalu kemudian dihadirkan para saksi-saksi dan disuruh bersumpah dengan sumpah palsu. Nah ini namanya al-yaminul ghamus. Maka sumpah ini disebut yaminul ghamus. Kenapa? Karena menjerumuskan. Jadi ghamus itu artinya menjerumuskan. Kenapa sumpah bohong, sumpah dusta disebut al-yaminul ghamus? Karena li'annaha tagmasu sahibaha. Karena sumpah ini akan menjerumuskan pelakunya finnari jahannam, ke dalam neraka jahanam. Maka disebut yaminul ghamus. Karena sumpah seperti itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Wahia min akbaril kabair. Dan yaminul ghamus itu termasuk dosa paling besar dari kelompok dosa-dosa besar. Dosa paling besar dari dosa-dosa besar. Rajanya dosa, mbahnya dosa. Ini berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, al-kabair, kelompok dosa-dosa besar itu pertama al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Nah ini dosa paling besar ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lain kepada orang yang dikehendaki. Tapi kalau musyrik itu khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka.
Yang kedua, wa uququl walidain. Akbarul kabair itu adalah menyakiti kedua orang tua, baik menyakiti secara fisik maupun menyakiti rasanya dengan perlakuan yang kasar, dengan perlakuan yang tidak menyenangkan. Itu termasuk uquq, menyakiti kedua orang tua, dan ini ternyata termasuk kelompok akbarul kabair yang kedua setelah musyrik. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Maksudnya membunuh jiwa tanpa hak dibunuh. Karena kalau berhak dibunuh, seperti karena membunuh, kisos, bunuh lagi, itu dibenarkan oleh syariat. Pada saat berperang dalam rangka membela agama Allah, musuh Islam yang membahayakan Islam dan membahayakan kaum muslimin, ketika berperang boleh, bahkan wajib dibunuh. Perang itu kan pilihannya dua, dibunuh, terbunuh. Kalau tidak siap terbunuh, harus siap dibunuh. Kalau tidak siap membunuh, harus siap dibunuh. Terbunuh atau dibunuh, pilihannya. Jadi membunuh di waktu perang jihad fisabilillah, membela agama Allah, membela Islam dan kaum muslimin, ini dibenarkan oleh syariat. Nah, ini membunuhnya tanpa hak, nyawa orang melayang bukan karena alasan yang dibenarkan syar'i, maka ini termasuk kelompok dosa besar. Yang keempat, terakhir dalam hadis ini, wal yaminul gomus. Yaminul gomus artinya sumpah palsu, sumpah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka karena benar-benar sumpah itu didasari dengan kedustaan, maka ini juga termasuk kelompok dari dosa besar. Kalau ada orang yang bersumpah palsu, boleh nggak kifarat? Bisa tidak dikifarati? Nah, ternyata sumpah gomus tidak bisa dikifarati. Pelakunya harus tobat dengan taubatan nasuha. Jadi kalau ada yang pernah yaminu melakukan sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain, untuk menguasai seseorang, maka sumpah seperti itu tidak bisa ditebus dosanya dengan kafaroh, tapi ini mah harus tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nah, itu 3 macam sumpah berdasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian ada beberapa masalah terkait dengan sumpah ini, yaitu seperti ada yang suka bersumpah dengan mengatakan demi Rasulullah, atau demi Allah dan demi Rasulullah. Boleh tidak bersumpah seperti itu? Nah, ternyata sumpah seperti itu, Pak, ini termasuk musyrik. Jadi bersumpah mengatasnamakan orang, mengatasnamakan makhluk, mengatasnamakan manusia atau makhluk-makhluk Allah, itu dilarang, tidak boleh. Karena itu termasuk perbuatan musyrik. Hal ini berdasar hadis Nabi SAW di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa Ibnu Umar pernah mendengar ada orang yang mengatakan bersumpah demi Ka'bah, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Di saking cintanya ke Ka'bah dan saking istimewanya Ka'bah, kemudian dia bersumpah demi Ka'bah atau demi Safa Marwah. Nah, maka kemudian Ibnu Umar mengingatkan, la yukhlafu bi ghairillah, janganlah bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, demi Ka'bah, demi matahari, demi bulan, demi bintang, maka faqad kafaro, maka orang itu sudah kafir, wa asyraka, dan sudah musyrik. Nah, maka kata Nabi, kalau mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Kalau tidak mau bersumpah dengan nama Allah, auliyasmut, diam saja, nggak usah bersumpah. Nah, ini aturan di dalam bersumpah. Nah, tetapi dari hadis ini
barangkali muncul pertanyaan, kenapa Nabi SAW melarang kita bersumpah dengan sesuatu selain Allah? Bahkan dikatakan, kalau kita mengatakan demi Rasulullah, demi bulan, demi matahari, itu termasuk musyrik dan kafir. Padahal Allah sendiri suka bersumpah dengan makhluk. Contohnya apa? Wal asri, demi waktu asar. Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi, demi matahari. Padahal kan dilarang. Kenapa Allah sendiri melakukan? Maka jawabannya wallahu a'lam bishawab. Karena ya Allah mah ya yaf'alu ma yansha. Allah mah berkehendak sekehendaknya. Karena matahari, bulan, bintang, waktu-waktu kita semua ini ciptaan Allah. Jadi terserah Allah mau bersumpah dengan apapun. Nah, tetapi dalam hal ini dicoba dipahami oleh para ulama dengan pemahaman ketakwaan. Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan setidaknya ada 4 hikmah, ada 4 alasan atau ada 4 hikmah terkait dengan sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran dengan makhluk-makhluknya. Pertama, bahwa sumpah itu adalah termasuk gaya bahasa Arab yang tujuannya untuk memberikan penekanan kepada pendengar. Jadi tujuannya wal asri, demi waktu asar, itu penekanan, ketukan, perhatikan gitu. Nah, itu maksudnya penekanan. Wasyam wadduha, demi waktu duha, ini juga penekanan supaya apa? Diperhatikan, ibarat ketukan, perhatikan demi waktu duha, sehingga orang yang mendengar itu curi hati. Ada apa ini dengan waktu duha? Ada apa ini dengan waktu asar? Yang kedua, hikmah Allah menggunakan sumpah-sumpah dalam Quran dengan makhluk-makhluk itu menambah keyakinan orang-orang yang beriman, supaya kita lebih yakin dengan firman Allah yang akan disampaikan di dalam surat itu. Maka Allah memulainya dengan kata sumpah. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Wal mursalati urfa, dan lain-lain. Seperti hanya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat meminta kepada Allah bukti bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kemudian kata Allah, apakah kamu tidak beriman? Ragu? Bukan, supaya saya lebih tenang, lebih yakin. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengambil seekor burung, dibagi 4, dicincang menjadi 4, disimpan di setiap bukit, lalu dipanggil. Ternyata burung itu berterbangan, nyambung lagi, hidup lagi. Nah, itu maksudnya bukan Nabi Ibrahim tidak yakin Allah bisa menghidupkan yang sudah mati atau kita yang sudah mati, tapi tujuannya supaya lebih yakin, lebih tenang. Yang ketiga, hikmahnya adalah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang hebat dan dahsyat itu menunjukkan sempurnanya kemuliaan dan kekuatan Allah. Itu bukan menunjukkan kelemahan Allah, tapi itu menunjukkan kesempurnaan penciptaan Allah. Dan yang keempat, hikmah dari sumpah-sumpah Allah dalam Quran yang bersumpah dengan atas nama makhluk-makhluknya itu untuk menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut gitu. Untuk menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut agar kita menghargainya, seperti wal asri, demi waktu asar. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa betapa istimewanya waktu itu, sampai Allah menjadikan waktu itu menjadi sumpahnya. Dan ini adalah pesan bagi kita umat yang beriman untuk tidak menganggap sepele terhadap waktu. Karena waktu itu adalah rizki, waktu itu adalah peluang yang paling berharga, kesempatan yang paling berharga untuk menambah ilmu, untuk menambah iman, untuk menambah harta, bahkan untuk mencari rizki, mencari karunia Allah. Maka jangan sia-siakan waktu. Nah, itu beberapa hikmah yang dicoba dipahami oleh para ulama terkait dengan sumpah-sumpah Allah dalam Quran dengan makhluk-makhluknya. Tapi kalau kita nggak boleh, demi matahari,
saya tidak melakukan itu, kalau kita termasuk musyrik gitu. Nah, kemudian satu lagi, ini yang sering dipertanyakan terkait dengan kebiasaan sahabat yang suka berkata demi ayah dan ibu. Demi ayah dan ibu, itu sumpah bukan? Nah, ini ternyata bukan sumpah, Bu. Seperti dalam hadis itu ketika Ummu Sulaim menitipkan putranya Anas bin Malik kepada Nabi SAW, maka Ummu Sulaim itu mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, Unais, doakan ini Anas kecil. Maka oleh Nabi didoakan 3 doa, yaitu supaya 1, dipanjangkan umurnya. Yang kedua, diberikan harta yang banyak. Yang ketiga, diampuni dosanya. Dan kata Ummu Sulaim, saya berharap, kata Anas bin Malik, saya berharap 2 oleh Allah diberikan di dunia, yaitu 1, panjang umur, yang kedua, banyak harta. Kemudian dan 1 berharap di akhirat, yaitu diampuni dosa dan masuk surga. Nah, awalnya Ummu Sulaim itu mengatakan bi abi wa ummi, demi ibu dan ayahku, demi ayah dan ibuku. Ini sumpah bukan? Nah, ternyata ini bukan sumpah, Pak. Ini adalah singkatan. Saya baca di dalam Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, juz 1 halaman 108. Qauluhu bi abi anta wa ummi. Kata-kata demi ayahku dan ibuku, maknanya adalah anta mufdan au afdika bi abi umi. Itu maksudnya adalah anta mufdiun bi abi wa umi. Aku menebusmu dengan bapak dan ibuku. Jadi ini tujuannya adalah untuk menggunakan sumpah ini, tujuannya saking rasa cintanya seseorang kepada ayah dan ibunya, dan saking benar-benar sungguh-sungguhnya menginginkan sesuatu gitu, atau menyampaikan sesuatu. Jadi kalimat bi abi anta wa ummi itu bukan sumpah, itu tradisi dalam bahasa Arab. Ketika mengungkapkan sesuatu yang benar-benar dan saking besarnya rasa cinta ke ayah dan ibunya, mereka kemudian mengatakan, saya tebus dengan ayah dan ibuku. Artinya dia benar-benar menginginkan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. Jadi kalimat itu bukan kalimat sumpah, itu mah kalimat penekanan saja. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita ambil dari ibrah hadis ini. Jadi sekali lagi Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua, kalau kita sudah terlanjur bersumpah atas nama Allah dan ternyata kita melihat ada hal yang lebih baik daripada sumpah itu, artinya lebih baik membatalkan sumpah itu dan melakukan hal yang lebih atqallah, maka batalkan sumpah itu, lakukan yang lebih bertakwa kepada Allah. Hanya syaratnya bayarlah dengan kifarat sebagai penebusan dosanya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, ibrah atau fikul hadis dari hadis nomor 4. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.